Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harus kembali bekerja, ratusan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur memadati stasiun Bandung pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Terlibat pencurian dengan kekerasan di Jalan Pasir Luyu, Kota Bandung, 2 anggota kelompok bermotor ditangkap polisi. Berwisata ke Lembang, jangan lupa menikmati kuliner serabi hangat yang cocok untuk disantap menemani dinginnya udara. Pemerintah Kota Bogor menutup rumah sakit lapangan yang selama ini diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Keputusan penutupan tersebut dilakukan pasca keluarnya keputusan pemerintah pusat yang mencabut PPKM. Di penghujung tahun 2022 lalu, pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan menutup rumah sakit lapangan COVID-19 yang berada di kawasan Gor Pajajaran. Sebelumnya, rumah sakit tersebut diperuntukkan bagi penanganan pasien COVID-19 yang tidak tertampung di Rumah Sakit Umum daerah Kota Bogor. Nantinya Pemkot akan mengembalikan fungsi bangunan tersebut menjadi Wisma Atlet. Keputusan ini diambil Pemkot Bogor menyusul keluarnya keputusan pemerintah pusat yang secara resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jumat lalu. Hal-hal yang sudah bisa dievaluasi, ditarik atau dicabut itu kita lakukan, seperti misalnya rumah sakit lapangan yang masih kemarin kita siagakan. Begitu ada kepastian dari Presiden bahwa PPKM ini sudah tidak ada, artinya Indonesia sudah bergerak lebih maju, maka rumah sakit lapangan itu kita kembalikan fungsinya menjadi Wisma Atlet. Artinya apa? Karena masih ada potensi untuk pandemi di negara-negara lain yang masuk ke Indonesia, maka tetaplah waspada siaga. Saya juga menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap menggunakan masker apabila berada di dalam ruangan atau kerumunan besar begitu ya. Tetap jaga-jaga. Dalam sepekan terakhir, angka kasus COVID-19 di Kota Hujan memang sudah melandai. Data Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukkan rata-rata pasien baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Bogor berada di bawah 10 orang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sering berwisata ke Lembang, Bandung Barat. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda menikmati kuliner hangat yang pasti cocok untuk disantap menemani dinginnya udara di kawasan wisata Lembang. Menghabiskan masa liburan di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat tidaklah lengkap jika tidak menikmati kuliner yang sudah melegenda ini. Serabi Hanet Lembang, warung serabi yang berada di Jalan Raya Lembang Tangkuban Perahu, sudah berjualan sejak 21 tahun lalu. Salah satu rahasia serabi Hanet bisa bertahan, tak lain karena nikmatnya serabi hangat sangat cocok untuk mengisi perut di tengah sejuknya hawa daerah Lembang, apalagi saat musim hujan di mana suhu udara menjadi lebih dingin. Tiba di warung serabi Hanet, kita langsung disambut hangatnya tungku arang dengan jajaran cetakan serabi dari tanah liat yang menebar aroma sedap serabi yang tengah dipanggang. Rasa serabi yang disajikan pun bermacam-macam, mulai asin, pedas, hingga manis, dengan ragam isian dan harga yang terjangkau. Berbahan dasar tepung beras dan kelapa, serabi sebenarnya sangat mudah dibuat, dan paduan rasa yang pas bisa membuat penggemarnya selalu datang dan datang lagi. Sukanya yang keju sih, yang keju durian. Keju durian. Kenapa nggak yang lebih original gitu atau memang senangnya ke situ? Karena kalau di sini sukanya yang berasa aja gitu. Dibandingkan dengan surabi lainnya, ciri khas di sini tuh apa sih sebenarnya? Apa ya, mungkin sama sih, tapi kalau di sini tuh yang manisnya tuh nggak terlalu gimana ya, jadi lebih nggak terlalu manis aja gitu. Lebih pas ya? Iya, rasanya pas dan cocok aja sama lidah-lidah orang aku gitu, lidah aku sendiri. Saat musim libur tahun baru dan libur sekolah saat ini dan cuaca yang dingin, penjualan serabi pun meningkat tajam, bahkan nyaris 2 kali lipat dibanding hari biasa. Sehari itu biasanya berapa yang terjual Pak untuk surabi? Tidak terhitung, paling 6 kilo. Tidak terhitung piece-nya nggak sih? Paling 6 kiloan.
Kalau hari biasa itu Hari biasa bisa di 3,5 nah, setengah. Dengan harga yang ramah di kantong hanya 3 hingga 5.000 rupiah per buah, surabi hanet akan lebih nikmat jika ditemani dengan minuman tradisional bandrek yang terbuat dari jahe dan kelapa. Sudah terbayang kan hangat dan nikmatnya? Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Objek wisata Alam Parung di Kabupaten Tasikmalaya menyajikan wisata hiburan sekaligus wisata edukasi dalam satu lokasi. Di saat musim libur kali ini, jumlah kunjungan meningkat tajam. Mengisi waktu liburan sambil menambah wawasan tentu bisa menjadi pilihan. Tidak hanya liburan, kita juga bisa menambah pengetahuan. Di Kabupaten Tasikmalaya ada objek wisata yang menyajikan kolaborasi antara wisata hiburan dan edukasi. Namanya Wahana Alam Parung. Berada di tengah pedesaan, tempat ini menyediakan wisata alam berupa kolam bermain, taman bermain anak-anak, tempat hiburan serta mini zoo. Kolaborasi wisata alam dan hiburan ini ternyata menjadi daya tarik wisatawan pada musim liburan kali ini. Jumlah kunjungan pun meningkat 4 kali lipat dibandingkan hari libur biasa. Sama anak istri, iya keluarga, ya hiburan. Udah berapa kali nih ke objek wisata ini Kang? Sudah ada 4 kali. Oh, Kakang cukup lengkap dalam satu tempat atau gimana Kang? Ya lengkap, ada burung-burung kayak gitulah ya, satu-satunya. Ada kolam renang kayak gitu. Nah kuda kan, jadi orang ngebosen kan, anak-anak dibawa ke sini nggak bosen. Jadi datang ke sini bisa jalan-jalan dulu, muter-muter. Nggak bosen ya lihat ini apa hewan-hewan. Bosen lihat hewan-hewan, bisa renang kayak gitu. Anak kuda nih. Mereka terhadap jenis-jenis hewan ini. Iya benar. Jadi ada edukasinya ya Kang? Iya, iya. Yang disajikan tentunya kolam renang dengan kualitas air pegunungan dan juga wahana edukasi di area Taman Burung. Ini burung-burung apa aja yang disajikan di sini Kang? Di sini jenis burungnya itu kebanyakan itu paruh bengkok. Paruh bengkok. Tapi juga ada cendrawasih, terus kelinci gitu ya? Ya ada kelinci, ada rusa dan juga kuda. Kuda ya. Tapi wisatawan bisa berinteraksi langsung ya sama Itu mereka? jelas, itu tujuan kami adalah diadakannya di Taman Mini Zoo ini untuk para pengunjung itu berinteraksi dengan binatang-binatang di sini. Kang, kunjungan gimana untuk liburan saat ini Kang? Kunjungan sangat drastis, itu sangat tinggi gitu kan, dari awalnya misalkan dari awalnya 500 orang per hari, itu sekarang itu memuncak sampai ke angka 4.000 orang pengunjung per hari. Gila, tinggi banget. Kang, ini ada dampaknya nggak Kang? Sekarang kan banyak gempa, terus ada informasi jauhi pantai gitu. Terhadap keramaian wisata ini ada dampaknya Kang? Tentu ada dampaknya, bahkan di area Pangandaran juga, orang-orang Pangandaran, sekolah-sekolah di Pangandaran, di Cipatujah, banyak yang berkunjung ke Wahana Alam Parung. Di tempat ini, pengunjung juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan hewan yang sudah disiapkan oleh pengelola, di antaranya berfoto dengan burung, naik kuda, atau memberi makan hewan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auri Gagustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.